Hai, jumpa lagi di Belajar Bersama Ibu Dewi. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang bahasa Indonesia. Betapa uniknya bahasa Indonesia dan beberapa fakta-fakta menarik terkait bahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa bahasa Indonesia itu diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan ketetapannya juga dituliskan di Undang-Undang Dasar 1945 di bab 15 pasal 36 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sejak saat itu, bahasa Indonesia resmi kita gunakan sebagai bahasa nasional negara Republik Indonesia. Namun ternyata bukan cuma orang Indonesia saja yang belajar bahasa Indonesia. Ada beberapa negara lain yang juga mempelajari bahasa Indonesia di negaranya. Beberapa di antara negara-negara tersebut belajar bahasa Indonesia karena memang ingin berkomunikasi dengan warga negara Indonesia. Jadi jangan heran, terkadang kita bertemu warga asing, tapi ternyata mereka sudah mengetahui bahasa Indonesia dan dapat berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Selain dari itu, keanekaragaman budaya di Indonesia juga menjadi salah satu faktor mengapa orang-orang di dunia tertarik belajar bahasa dan budaya Indonesia. Oke, yang pertama adalah Tokyo University of Foreign Studies. Dalam setahun di universitas ini akan menerima 18 orang mahasiswa yang akan belajar bahasa Indonesia, mulai dari cara membaca, cara menulis, dan juga dasar-dasar dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ibu punya pengalaman tersendiri tentang orang Jepang yang belajar di Indonesia. Nah, pada saat ibu kuliah S1, di kampus ibu itu ada beberapa mahasiswa pertukaran pelajar dari Jepang. Kebetulan dari beberapa di antara mereka itu sudah mengetahui bahasa Indonesia, walaupun memang sebagiannya belum. Ibu menanyakan kepada mereka, bagaimana mereka bisa mengetahui cara berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dan ternyata di kampus mereka itu memang diajarkan bahasa Indonesia, mulai dari cara penggunaan, kosakatanya seperti apa. Jadi ketika dia datang ke Indonesia, dia sudah punya beberapa kosakata yang cukup dan beberapa kalimat-kalimat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan warga negara Indonesia. Yang kedua, University of Southern Queensland yang terdapat di Australia. Di universitas ini, bahasa Indonesia diajarkan secara menyeluruh pada satu program Indonesian Language yang namanya Bachelor of Art. Dan untuk mahasiswa yang mengambil jurusan ini, mereka akan belajar segala hal terkait dengan bahasa Indonesia, mulai dari kosakata, struktur kebahasaan, dan kemudian penulisan, bahkan dengan cara membaca dan berbicara dalam bahasa Indonesia. Dan ini juga pernah ibu saksikan pada salah satu wawancara dari pemeran Thor. Tuh dia menggunakan bahasa Indonesia. Dan kebetulan saat itu pewawancaranya adalah Cinta Laura. Dan mereka berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Dan memang saat itu pemeran Thor ini berkata bahwa di Australia memang diajarkan pelajaran bahasa Indonesia. Ada kurikulum tersendirinya untuk belajar bahasa Indonesia. Makanya dia tahu mulai dari cara pelafalannya seperti apa, penggunaannya bagaimana, seperti itu. Yang ketiga, Hanggang University of Foreign Studies. Nah, ini terletak di Korea Selatan ya. Jadi ternyata bukan cuman kita yang tertarik dengan budaya Korea, tetapi ternyata orang-orang Korea juga ada yang tertarik dengan budaya kita dan juga bahasanya. Dan ternyata di kampus ini ada jurusan yang dibuka secara khusus untuk mempelajari bahasa Indonesia. Selain negara-negara tersebut, ada juga beberapa negara yang memang mempelajari bahasa Indonesia bukan di bangku kuliah, namun di kegiatan ekstrakurikuler di luar perkuliahan. Misalkan seperti di Kanada. Di Kanada banyak tempat-tempat kursus yang memang digunakan untuk mempelajari bahasa Indonesia. Karena memang ternyata setelah ibu baca-baca, di Kanada itu terdapat banyak pekerja-pekerja dari Indonesia, dan karena hal itu jadi
Orang-orang di sana merasa butuh untuk mempelajari bahasa Indonesia agar dapat berkomunikasi dengan pekerja lainnya, untuk mempermudah komunikasi sih sebenarnya. Kemudian ada negara Vietnam, di mana Vietnam ini menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua sejajar dengan bahasa Inggris, Prancis, dan bahasa Jepang. Ada juga di Pulau Hawaii. Nah, di mana karena antusiasme dari warga-warga Pulau Hawaii ini, beberapa universitas di Pulau Hawaii ini membuka kurikulum yang mempelajari tentang bahasa Indonesia agar orang-orang Hawaii ini bisa mempelajari bahasa Indonesia. Walaupun memang untuk dapat mengajar, para pendidiknya ini yang didatangkan langsung dari Indonesia rela pulang pergi Indonesia Hawaii demi untuk mengajarkan bahasa dan budaya Indonesia pada orang-orang Hawaii yang memang juga tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia dan juga budaya Indonesia. Yang terakhir adalah Suriname, yaitu salah satu negara di bagian Amerika Serikat. Di negara ini ternyata sebagian penduduknya itu bisa menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini dikarenakan 14% dari penduduk yang tinggal di negara tersebut adalah warga asli Jawa. Mind blowing. Jadi warga asli Jawa yang tinggal di sana menggunakan atau tetap melestarikan bahasa Indonesia. Jadi mungkin orang-orang setempat pun menjadi tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia atau bahkan budaya kita juga. Selain dari itu, bahasa Indonesia ternyata merupakan satu-satunya rumpun bahasa Austronesia yang masuk ke dalam 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan, di mana bahasa Indonesia itu sendiri berada di urutan ke-10 dengan total pengguna sebanyak 199 juta orang. Ternyata banyak juga ya yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari atau sebagai alat komunikasi. Jadi ternyata bahasa Indonesia itu tidak sempit yang kita pikirkan. Kalau selama ini kita taunya bahwa bahasa Indonesia itu ternyata digunakan hanya untuk sebagai alat komunikasi atau sebagai bahasa nasional di negara kita atau sebagai bagian dari kurikulum yang wajib kita pelajari di negara Indonesia, ternyata lebih luas daripada itu, di mana bahasa Indonesia sendiri digunakan oleh orang dari luar untuk berkomunikasi, atau ada juga bahasa Indonesia dimasukkan ke dalam kurikulum untuk dipelajari gitu. Jadi ternyata lebih luas daripada itu, bahkan masuk ke urutan 10 nih bahasa yang paling sering digunakan. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai bahasa Indonesia, keunikan bahasa Indonesia, dan fakta-fakta mengenai bahasa Indonesia. Menurut kalian, setelah pembahasan yang begitu mendalam ini mengenai bahasa Indonesia, menurut kalian apakah bahasa Indonesia kemungkinan bisa jadi bahasa internasional? Mungkin? Taruh jawaban kamu di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Mari belajar bersama Ibu Dewi. Bye-bye.